ya tentang energi kinetik, energi potensial, ini Eka. Itu kan soalnya bisa saja yang ditanyakan energi kinetiknya, saya tulis ulang di sini ya. Eka sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Ya. Nah, itu kan biasanya kalau misalnya energi kinetiknya ditanyakan itu kan gampang ya. Kenapa gampang? Karena tinggal dimasukkan saja massanya berapa, kecepatannya berapa. Sudah ada contoh soalnya juga di situ. Nah, yang jadi masalah nanti kalau misalnya yang ditanyakan salah satunya massanya kah atau kecepatannya. Mungkin belum saya tuliskan ini rumusnya, Dik. Nah, kalau misalnya dicari massanya, misalnya massa yang dicari ya. Nah, ini kan bisa saya buat seperti ini. Ini nanti kalau misalnya ada di tugas kah atau di soal UTS kah atau di soal UAS, kalau yang ditanyakan adalah massa dan kecepatan, itu tidak perlu bingung. Karena kan dari rumus ini tinggal diputar saja. Ini 1/2 pindah ke sebelah kan 2 EK. Jadi nanti ini jadinya 2 dikali energi kinetik. Yaitu sama dengan, nah ini M dikali V kuadrat. Ini kan sama saja seperti ini nanti. Ya, jadi kalau M-nya yang ditanyakan, ini V kuadratnya pindah ke bawahnya 2 EK. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di soal yang ditanyakan adalah V kuadrat, M-nya, massanya. Nah, berarti ini V-nya pindah ke bawahnya EK. Ya, berarti 2 dikali energi kinetik per kecepatan pangkat 2. Iya, jadi misalnya ada di soal diketahui energi kinetiknya, ya diketahui juga kecepatannya. Yang ditanyakan masanya, jadi gampang nanti langsung 2 dikali EK per V kuadrat. Bisa juga dimasukkan satu-satu di sini disubstitusi, kemudian dicari masanya itu sama ya. Tapi kalau mau cara cepatnya, rumus cepatnya langsung saya pakai ini M. Nah, bagaimana kalau yang dicari V? Misalnya di soal dicari V-nya, saya tuliskan lagi ya. Kalau V-nya dicari di sini, ya. Nah, tinggal nanti M-nya ini pindah ke bawahnya EK, berarti 2 EK per M. Berarti nanti V kuadrat itu sama dengan 2 dikali energi kinetik. Ya, dibagi dengan M-nya, massanya M ini pindah ke bawah. Oke. Nah, jadi nanti kalau ada di soal diketahui berapa kecepatannya, ya. Nah, tinggal dicari nanti ini 2 EK per M. Itu kalau V kuadrat. Tapi kalau V saja berarti nanti ini kan diakarkan ini di ini saya jabarkan lagi. Ini kalau V nanti dicari, ini V dicari. Jadi nanti ini diakarkan ya, akar 2 dikali energi kinetik per M. Iya. Jadi fisika itu rumusnya sedikit ya, yang banyak itu teman-temannya. Kenapa teman-temannya? Karena diputar-putar saja ini, jadi gampang ya sebetulnya. Yang penting biasa memformulasi rumus. Ya, jadi kalau dicari V-nya, diketahui misalnya EK dengan M-nya, tidak perlu bingung, pakai saja rumus ini. Ya, kecepatan sama dengan akar 2 dikali energi kinetik per M. Ya. Kalau kemarin kan sudah ada contoh soalnya, tapi yang kemarin ditanyakan itu adalah energi kinetiknya. Iya. Nah, coba saya berikan contoh soalnya, siapa tahu nanti seperti ini muncul energi kinetik. Ya, misalnya sebuah mobil yang bermassa, ya misalnya yang bermassa 1 ton. Ini yang bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Yang bergerak dengan kecepatan tertentu misalnya. Memiliki energi kinetik.
sebesar, ya ini 1000 di bawah di, berarti yang di atas bisa 50.000 misalnya. 50.000 joule. Sepertinya ada yang masuk. Yang hadir 24, 22 ya. Ya, sebesar 50.000 joule. Misalnya ada soal seperti ini. Kemudian yang ditanyakan ini adalah merek mobilnya, ini ditanyakan. Yang ditanyakan kecepatannya. Ini kan bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi kinetik sebesar 50.000 joule. Maka kecepatan mobil tersebut adalah, ya biasanya kalau yang ditanyakan energi kinetiknya itu rata-rata bisa jawab karena ini kan masanya ada, kecepatannya tinggal dimasukkan. Tapi ketika ditanyakan biasa kecepatan, di sini biasa banyak yang bingung kalau tidak dibuatkan rumus seperti ini ya. Biasanya bingung di sini. Nah, ini kalau sudah ada rumusnya seperti ini, ditanyakan kecepatan kan tinggal dimasukkan nanti. Ya. Nah, jadi diketahui. Nah, ini masanya 1 ton ya, mobil itu masanya 1 ton. Berarti nanti ini kan 1000 kilogram. Bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Berarti diketahui EK-nya yang diketahui di sini. Ya, energi kinetiknya itu 50.000 joule. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini berapa kecepatannya. Nah, di sini ditanyakan adalah kecepatannya. Ya. Jadi untuk mencari kecepatan tinggal dimasukkan saja ini di akar 2 dikali EK per M. Iya, sudah ada. Jadi rumus itu untuk memudahkan ya. Akar 2 dikali energi kinetik per massa. Ya, berarti nanti tinggal diselesaikan saja secara kekeluargaan ini. Berarti 2 dikali energi kinetiknya kan 50.000. 50.000 dikali ya. Nah, kemudian dibagi dengan massanya tadi 1000 kilogram. Iya, nah ini tinggal diakarkan ini. Berarti 2 kali 50.000 kan 100.000 ya. 100.000 ya dibagi dengan 1000. Nah, ini nanti sudah tewas 3 nolnya. Ya, tinggal akar 100. Berarti nanti di sini akar 100 didapatkanlah kecepatannya itu 10 meter per sekon. Ya. Nah, jadi kecepatan mobil tersebut adalah 10 meter per sekon. Ya, bagaimana kalau misalnya massa yang ditanyakan? Ya, jadi sama di. Ini saya pakai 2 EK per V kuadrat. Jadi V-nya dikuadratkan. Nah, jadi ini sudah lengkap ini rumus energi kinetik. Oke, sekarang energi potensial. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan di sini. Energi yang dimiliki oleh benda karena memiliki kedudukannya atau ketinggian. Ini juga saya sudah jelaskan rumusnya. Energi potensial itu sama dengan massa dikali gravitasi dikali H. Nah, ini juga sudah ada keterangannya energi kinetik. Ya, di mana EP itu adalah energi potensial. Ini satuannya eh, joule, ya joule sama dengan energi kinetik. Kemudian M itu massa, ini satuannya kilogram. G itu percepatan gravitasi ya, ini percepatan gravitasi. Kalau di bumi itu sekitar 10 ya meter per sekon. Pangkat 2, kalau H ini ketinggiannya, ketinggian.
Misalnya misalnya ada buah kelapa ya, tingginya sekian, misalnya H. Cari berapa energi potensialnya pada ketinggian tersebut. Ya. Nah, ini bisa juga saya putar rumusnya. Kalau misalnya yang diketahui M-nya, yang ditanyakan M-nya massanya, ya. Nah, jadi caranya memutar rumus gampang ya seperti tadi. Ini kan M berteman dengan G dan H, jadi G dikali H-nya ini pindah ke bawahnya EP, ya. Nah, berarti kalau massa ditanyakan EP dibagi, karena ini dikali ya. Kalau dikali pindah ruas jadi bagi. Kalau ditambah pindah ruas jadi kurang. Kalau kurang pindah ruas jadi tambah. Kalau bagi pindah ruas jadi kali. Jadi itu saya dibolak-balik nih. Berarti EP sama dengan massa sama dengan energi potensial dibagi G dikali H. Ya, itu kalau massanya yang ditanyakan. Oke. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya ditanyakan H, ya, ketinggian, misalnya berapakah ketinggian pohon kelapa tersebut? Iya, caranya adalah diukur pakai meteran, jadi manjat kidul ya, kemudian diukur pakai meteran. Kalau H ditanyakan ini massa dikali gravitasinya tinggal dipindahkan ke bawah ini. EP per massa kali gravitasi. Ya, berarti energi potensial dibagi dengan massa dikali dengan gravitasi. Ya, jadi apapun nanti yang ditanyakan di sini ya, baik itu energi potensialnya kah atau massanya kah ya, atau hanya nah, itu sudah bisa dijawab. Nah, saya kasih contoh soal lagi supaya lebih mengerti. Ini buah kelapa yang berada misalnya yang berada di atas pohonnya. Ini memiliki energi potensial, misalnya energi potensial. Ya. Misalnya memiliki energi potensial berapa ini? Dibagi 10. 200 misalnya, 200 joule. Ya. Jika massa maksudnya massa buah kelapanya ya. Adalah ya misalnya massanya 2 kilogram misalnya. Ya 2000 gram. Nah, jadi kan kilogram nanti. Yang ditanyakan adalah yang ditanyakan ini siapakah yang punya pohon kelapa itu ya? Yang ditanyakan ketinggian. Nah, ini ketinggian dihitung dari permukaan tanah ya. Jadi misalnya di sini ada pohon kelapa misalnya. Anggaplah ini pohon kelapa ya. Ya, anggaplah bagus gambarnya misalnya. Ya, misalnya ada pohon kelapa kemudian nah ini ada ketinggiannya di sini. Ini dihitung dari permukaan tanah nih. Iya. Berapa ketinggiannya? Karena ini memiliki energi potensial ini buah kelapa ini karena dia memiliki ketinggian. Pada saat buah kelapanya jatuh itu kan memiliki energi potensialnya maksimum di sini. Pada saat turun energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik ya karena sudah bergerak ya. Semakin tinggi
pohon kelapa ini, maka semakin cepat nanti kecepatannya sesaat sebelum menumbuk tanah di sini. Ya, kalau dihubungkan dengan GLBB gerak vertikal, pasti kalau kena kepala ini semakin tinggi kan semakin sakit ya. Karena kecepatannya semakin besar, karena semakin lama jatuhnya ya. Nah, ini diketahui energi potensialnya 200 joule ya, EP-nya. Ini sudah diketahui EP-nya ini 200 joule. Nah, massa kelapa itu 2000 gram. Nah, ini dijadikan kilogram, berarti dibagi 1000 ini. Ya, 2 kilogram karena dijadikan sistem internasional MKS ya. Kemudian G itu 10 meter per sekon pangkat 2. Itu biasanya 9,8. Tapi dibulatkan saja menjadi 10. Yang ditanyakan di sini adalah apa tadi itu? Ya, siapa yang memiliki buah kelapa itu ya. H. Nah, kalau seperti ini kan tinggal di itu saja. Ini sudah ada rumusnya, ini sudah gampang ya. Iya. Ini H sama dengan energi potensial per massa dikali gravitasi. Ya kan tinggal dimasukkan nanti ini energi potensial per massa dikali gravitasi. Tinggal dimasukkan ini kan energi potensialnya sudah ada tadi 200. 200 dibagi dengan massanya 2 kilogram 2. Nah, dikali dengan G ini gravitasi 10 ya. Nah, tinggal diselesaikan saja. 200 dibagi dengan 20. Ah, ini sudah tewas nolnya 1. 20 bagi 2, 20 bagi 2 itu 10. Nah, jadi didapatkan ketinggian buah kelapa itu adalah 10 meter. Oke. Kalau energi potensialnya yang ditanyakan ya tinggal pakai rumus ini, M kali G kali H. Kalau masanya ditanyakan, ya tinggal dipakai energi potensial per G dikali H. Oke. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan di sini. Energi kinetik dan energi potensial. Apakah suara saya masih jelas? Masih Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, Asrullah, ada yang mau ditanyakan? Asrullah. Dari mana itu Pak G 10 mm? Ya, Meter per sekon. Jadi G itu yang G diketahui. G ini percepatan gravitasi bumi. Ini percepatan gravitasi bumi. Ya, kita pakai di bumi nih karena ini pohon kelapanya ada di bumi. Seandainya di bulan misalnya, di soalnya di bulan, ya berbeda lagi percepatan gravitasinya. Ya. Atau misalnya pohon kelapanya di matahari. Tapi tidak mungkin di matahari karena panas ya. Di matahari itu biasanya diskon yang banyak. Karena di bumi, percepatan gravitasi bumi itu sekitar 9,8 meter per sekon pangkat 2. Ini biasa dibulatkan ini jadi 10 meter per sekon pangkat 2. Ini G percepatan gravitasi bumi. Ini sudah ketetapan ini. Percepatan gravitasi bumi ini sekian. Ya. Ada lagi jadi sudah konstanta ini G-nya 10. Ya. Jadi meskipun tidak diketahui dalam soal, ini G bisa masukkan 9,8 bisa 10. Tapi kalau misalnya tidak ada di soal, ya tidak ada di soal, itu dimasukkan 10. Ya, dimasukkan 10. Ini supaya gampang dihitung ini. Ini dibulatkan saja ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan. Energi, sudah energi kinetik, energi potensial. Nah, sekarang daya. Iya, daya lagi. Jadi banyak-banyak materinya ini. Iya. Apa yang dimaksud dengan daya? Jadi daya ini bukan yang ada patung ayamnya, ini bukan temannya Sudiang juga. Nah, jadi daya diartikan sebagai usaha per satuan waktu.
Oke, usaha persatuan waktu. Semakin besar usaha, maka semakin besar juga daya. Ya. Jadi bisa saya simbolkan di sini P itu sama dengan W per T. Iya. Kalau ini dibuat segitiganya ini, jadi kalau misalnya ditanyakan W, P dikali T, ya. Jadi kalau saya buat seperti ini, di sini P dikali T ya. Nah, kalau misalnya ditanyakan waktunya, berarti usaha dibagi dengan daya ya. W per P. Oke. Kalau yang ditanyakan adalah W-nya, usahanya, berarti daya dikali dengan waktu. Nah, ini usaha eh, berhubungan dengan energi. Ini usaha sebetulnya masih berhubungan dengan energi kinetik maupun energi potensial. Nih. Jadi ini berkaitan semua ya, usaha, energi, dengan daya. Ya, jangan sampai nanti ada di soal kemudian bingung menjawab. Nah, jadi itu usaha sebetulnya. Ini saya hubung-hubungkan ya. Nah, itu sebetulnya sama saya dengan perubahan energi. Bisa perubahan energi kinetik. Ya, bisa juga berarti perubahan energi potensial ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada soal seorang anak menaiki tangga ya. Nah, yang ditanyakan berapakah daya yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Berarti nanti ini kan usahanya, nah itu dijadikan energi potensial karena sama saya dengan perubahan energi potensial. Ya. Nah, jadi di sini bisa saya tuliskan bahwa usaha itu W sama dengan delta EK. Ya. Di mana EK itu sendiri adalah 1/2 M V kuadrat ya. Nanti 1/2 M V kuadrat. Karena ini delta berarti nanti diperkurangkan ya. Antara V2 kuadrat atau V air kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ya. Usaha juga bisa perubahan energi potensial. Ya, berarti M dikali G dikali dalam karung H2 dikurang H1. Nah, bagaimana kalau misalnya manjat kelapa mulainya dari bawah, dari ketinggian 0. Nah, berarti pakai saja ini, kan H2-nya dikurang 0 nanti, berarti bisa pakai H saja. Ya. Begitu pula kalau kecepatannya mula-mula 0 atau diam, nah, bisa sama dengan energi kinetik ini. Berarti 1/2 M dikali V kuadrat. Ya. Biasanya di contoh soal baru dimengerti ini. Coba saya berikan contoh soal ya, supaya lebih dipahami. Jadi ini saya hubungkan antara usaha, energi, dan daya. Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari ini pasti ada ini semua, usaha, energi, daya. Ya, kegiatan apapun yang kita lakukan, misalnya naik tangga itu kan membutuhkan daya. Ya, usaha persatuan waktu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari pun perubahan energi itu banyak. Ada energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Ya. Ya.
Kemudian energi listrik diubah menjadi energi panas misalnya kalau mau menyetrika. Energi listrik diubah menjadi energi gerak, mutar kipas angin, dan sebagainya. Konversi energi. Nah, ini saya berikan contoh yang berhubungan dengan daya, usaha, dan energi. Ya, misalnya seseorang yang bermassa 60 kilogram misalnya, 60 kilogram. Ini massa bukan berat, ini massa. Memanjat pohon kelapa. Memanjat pohon kelapa. Ya, kita tidak perlu tahu siapa yang punya pohon kelapa ini. Hingga ketinggian 5 meter misalnya. Selama 10 detik. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini adalah siapa yang punya pohon kelapa itu? Daya yang dibutuhkan. Ya, daya yang dibutuhkan orang tersebut agar ini agar dapat memanjat pohon kelapa ya. Ya, ini dimasukkan G-nya 10, Dik. Nah, ini masukkan G-nya saja. G-nya itu 10 meter per sekund kuadrat. Ya, karena di bumi ya, percepatan gravitasi bumi. Dia memanjat pohon kelapa di bumi. Nah, jadi caranya, kalau mau mudah ya seperti biasa tulis diketahuinya. Jadi diketahui massanya 60 kilogram. Iya. Nah, kemudian ketinggiannya 5 meter. Karena ini sudah dihubungkan ini antara daya, usaha, dan energi. Ketinggiannya 5 meter misalnya. Selama 10 detik. Nah, diketahui T. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah daya yang dibutuhkan. Ya, berapakah daya yang dibutuhkan oleh orang tersebut? Oke. Nah, P kan sama dengan W per T. Dan kalau di rumus tadi P itu W per T, usaha per waktu. Nah, tapi usaha di sini F kali S kan sebetulnya, tapi tidak ada di sini. Gaya dengan jarak. F kali S itu biasa berlaku untuk benda yang didorong ya. Nah, ini kan memanjat pohon. Ya, berarti harus dihubungkan dengan energi potensial. Ya, harus dihubungkan dengan energi potensial. Makanya di sini berhubungan ini. W sama dengan delta EP. Jadi nanti tergantung apa yang diketahui. Karena ini buah pohon kelapa ya. Memiliki ketinggian berarti berhubungan dengan energi potensial. Berarti kita pakai ini Mg. H2 kurang H1. Nah, satunya 0. H2-nya kan 5. Nah, bisa juga pakai langsung M kali G kali H ya. Ini pakai H2 kurang H1 kalau misalnya mula-mula memanjat dari ketinggian 1 meter ke 7 meter. Berarti nanti 7 dikurang 1. Nah, kalau ini kan mula-mula dari 0. Jadi bisa pakai MGH saja di sini. Ya, berarti di sini M dikali
G dikali H per T. Ya. Hanya pakai ini saja langsung, 5. Nah, berarti ini sama dengan masanya 60. Ya. Nah, dikali dengan G-nya kan 10 di sini. G-nya 10. Kemudian dikali ketinggiannya 5. Ya, kemudian dibagi 10 detik. Oke. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diselesaikan, saya kira gampang ini. Karena ini 10 juga 10, tinggal dicoret saja ini. Tewas 10-nya. Berarti 60 dikali 5, 5 kali 6, 30. Berarti 300. Ya, satuannya daya itu watt. Oh, belum bisa tulis di sini. Daya itu watt, bisa juga joule per sekon, sama jadi. Joule per sekon atau watt. Daya listrik juga watt. Ya, nanti yang kita pelajari listrik. Oke, jadi seperti ini. Semakin singkat dia memanjat, membutuhkan daya yang lebih besar, ya. Nah, karena berbanding terbalik dengan waktu. Makanya, misalnya kalau misalnya memanjat pohon kelapa dalam waktu 10 detik dan ada juga yang bisa memanjat dalam waktu 5 detik dengan ketinggian yang sama, lebih besar dayanya itu yang memanjat dengan 5 detik. Ya, semakin semakin cepat nih, itu membutuhkan daya yang lebih besar. Sama kalau misalnya orang bertanding panjat tebing misalnya, ya, panjat tebing. Ya, kalau mau juara satu berarti daya yang kita butuhkan harus lebih besar daripada orang lain. Ya, kenapa? Karena untuk mencapai daya yang besar kita harus memanjat dalam waktu yang singkat. Gitu. T-nya yang kecil. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya kira ada yang mau masuk ini. Tentang daya. Tadi PW per T. Oke. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya berhubungan dengan energi kinetik jadi sama nih, tinggal pakai MV kuadrat dibagi dengan T-nya. Sama juga dengan orang menaiki tangga misalnya, memiliki massa gravitasi dengan ketinggian sekian. Nah, dicari berapa dayanya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya diketahui H misalnya, ya tinggal bisa nanti dimasukkan saya di sini kan hanya nanti bisa dicari. Oke, apalagi elastisitas ya, kita berpindah ke materi elastisitas. Oke. Ya. Nah, kita sudah mempelajari usaha energi daya, sekarang elastisitas. Elastisitas ini dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ya. Ya, elastisitas. Misalnya apa? Benda yang elastis, karet, besi juga sebetulnya elastis, itu memiliki sifat elastisitas. Cuma dia eh, tidak seelastis karet. Ya, dalam elastisitas ada beberapa istilah. Yang pertama ada namanya regangan.
Harusnya tegangan dulu di. Nah, biar regangan saja. Ya, regangan. Ini simbolnya biasa kecil ya. Nah, regangan itu merupakan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Ya. Nah, jadi misalnya begini. Ada karet. Ya, anggaplah ini karet. Nah, ini mula-mulanya L0 misalnya. L0 panjang mula-mula. Oke. Kemudian ditarik dengan gaya tertentu sehingga mengalami pertambahan panjang. Misalnya di sini mengalami pertambahan panjang. Sebesar delta L. Jadi ini delta L-nya di sini pertambahan panjangnya. Nah, delta L. Nah, kemudian ini yang di atas ini adalah panjang akhirnya. LT. Ya. Jadi LT itu panjang akhir sama dengan panjang mula-mula ditambah dengan delta L. Terus apa hubungannya dengan regangan? Ya, apa hubungannya dengan regangan? Nah, jadi regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang atau perubahan panjang ini dibagi dengan panjang mula-mulanya. Ya. Nah, jadi bisa saya tulis regangan itu sama dengan pertambahan panjang itu delta L dibagi dengan L0. Ini elastisitas juga tidak terlalu rumit, jadi yang penting dipahami dan dimengerti katanya, sama seperti wanita yang penting dipahami dan dimengerti. Delta L per L0. Jadi karet dengan besi lebih elastis karet. Kenapa? Karena semakin ditarik kan pertambahan panjangnya lebih besar ya, bisa sampai 2 kali lipat. Iya. Di bagian tubuh juga ada yang elastis itu seperti apalagi kulit. Ya, kemudian besi juga elastis itu, cuman pertambahan panjangnya tidak seperti karet. Ya. Misalnya rel kereta api. Ini anggaplah ini rel kereta api. Rel kereta api itu dia tidak dibuat bersambung seperti ini di antara rel yang satu dengan rel yang lain. Dia tidak dibuat bersambung, tapi dia dibuat memiliki jarak. Gini. Apa gunanya? Karena pasti besi itu akan bertambah panjang nanti kalau panas. Besi itu kalau panas, dia akan memuai. Besi kalau panas memuai. Memuai artinya bertambah panjang nih. Kalau dingin menyusut. Ya. Nah, jadi kalau siang hari dia akan bertambah panjang ini. Kalau dibuat rel kereta api berimpit begini, nah, maka nanti ini kan akan bertambah panjang. Bisa saja kereta apinya bengkok ke atas ini. Ya, dan bisa jumping kereta apinya nanti ya. Nah, makanya dibuat seperti ini. Berjarak, jadi kalau panas nanti ya akan seperti ini, masih ada space-nya nih. Iya. Kalau dingin ya menyusut lagi. Yang penting jangan juga terlalu jauh jaraknya, nanti roda hanya bisa ini. Nah. Siapa yang keluar masuk? Oke, lanjut. Jadi kalau ada soal seperti ini mudah ya. Langsung delta L pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mulanya.
Ini tadi panjang mula-mula misalnya karet di sini kemudian ditarik sehingga memiliki pertambahan panjang sebesar delta L. Ini adalah panjang akhirnya. Keterangannya di mana E itu adalah regangan. Ini regangan tidak ada satuannya. Jadi kenapa tidak ada satuannya? Karena ini delta L itu meter kan. Ini juga L0 itu meter, berarti meter bagi meter tidak ada satuannya. Nah, tapi regangan itu nilai regangan menunjukkan bahwa seberapa besar perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Ya. Jadi dari semakin besar regangan, semakin panjang benda tersebut atau semakin elastis benda tersebut. Ya. Nah, lanjut tegangan. Ya, ada regangan, ada tegangan. Tegangan ini ada juga tegangan listrik di sini. Jadi kalau di sini tegangan benda yang berhubungan dengan elastisitas. Tegangan ini simbolnya biasa sigma di ini sigma ini. Ada juga sigma yang besar. Jadi sigma bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Jadi ini tanda sigma tegangan. Tegangan itu diartikan sebagai besar gaya tarik dibagi dengan luas penampangnya. Ya. Jadi misalnya ada benda atau besi. Ya. Nah, kemudian dia ditarik dengan gaya tertentu, misalnya saya tarik dengan gaya F, misalnya ditarik. Ya, ini kan dia punya luas penampang ini saya perbesar di sini. Ya. Nah, ini namanya luas penampangnya ini. Kalau kawat itu biasanya berbentuk lingkaran. Ini luas penampang yang ada di sini A atau A. Ya, kalau mau dicari tegangannya berarti nanti tegangan itu merupakan gaya, berapa gaya tarik dibagi dengan luas penampang. Ini gaya tarik dibagi dengan luas. Atau bisa saya tuliskan tegangan ini tadi. Ya, gaya tarik itu F per luas penampang per A. Oke, semakin besar gayanya, gaya tariknya, maka semakin tegang kawatnya. Dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Kalau semakin luas penampangnya, ya itu semakin kecil tegangannya. Ya, makanya kawat yang lebih besar luas penampangnya itu lebih susah putus ya dibanding dengan yang kecil. Oke. Ini misalnya ada yang mau buat jembatan, biasa digunakan di teknik sipil itu. Tegangan dan tegangan ini pasti ada ini. Kekuatan besi, misalnya ada jembatan ya. Nah, sebagai contoh misalnya ada jembatan yang mau dibangun. Ya, kemudian memakai tali misalnya memakai tali. Ya, tali di sini. Kemudian ini dihubungkan di sini lagi. Ya, anggaplah ini memakai tali ya, tali penghubung. Tali ini tidak sembarangan, tali ini tidak sembarangan. Harus diukur berapa nilai regangan dan tegangannya supaya nanti diketahui berapa kira-kira beban maksimum yang bisa diatasi oleh tali ini kan tali kawat misalnya.
Ya, sehingga nanti kalau bertambah panjang, ya kalau kan ada sifat elastisitasnya ini, ya. Kalau bertambah panjang dia akan bisa kembali lagi, seperti itu maksudnya, ya. Nah, sama misalnya kawat. Kalau kawat itu, ini kan ada pertambahan panjang yang sebetulnya kalau dia panas, sama seperti rel kereta api tadi. Ya, anggaplah ini besi, kalau dia panas akan bertambah panjang. Tapi pertambahan panjangnya kecil sekali. Beda dengan karet. Kalau karet kan bisa sampai 2 kali lipatnya. Ya, kalau kawat ya paling cuma 0,0 sekian sentimeter. Ya, agak susah kalau kita lihat langsung. Nah, cuman ada pertambahan panjangnya dan dia bisa lagi kembali ke posisi semula. Tapi ada suatu saat ketika dia ditarik, itu sudah plastis, maksudnya sudah plastis, sudah tidak akan kembali lagi ke posisi semula dan lama-lama kalau ditarik kencang bisa patah. Ya, kayaknya kalau di jembatan itu memang pasti ada pengukuran antara tegangan, regangan, dan modulus elastisitas agar diketahui kawat tersebut tidak putus. Iya. Nah, jadi ada pengukuran terlebih dahulu sebelum memasang kawat tersebut pada jembatannya, ada pengukuran regangan, tegangan, dan modulus elastisitas. Oke. Tegangan, regangan. Ya. Nah, selanjutnya modulus yang. Nah, ini masih berhubungan dengan tegangan, regangan, atau biasa disebut modulus elastisitas. Apakah suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Masih, Pak. Oke, Iya, Pak. Jelas, lanjut. Pak. Jelas, Ji. Oke, lanjut. Modulus elastisitas. Ya, ini biasa disebut modulus yang, ya modulus yang. Nah, modulus yang ini masih berhubungan tadi dengan tegangan regangan. Ya. Yaitu perbandingan antara jadi modulus elastisitas ini atau modulus yang Young tulisannya di itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi ini tegangan dibagi dengan regangan. Ya, atau bisa saya tuliskan E. ini E besar ini simbol dari modulus yang. Ada juga yang tulis Y. Nah, ini adalah tegangan dibagi dengan regangan. Oke. Nah, kalau saya masukkan tadi rumusnya tegangan itu F per A ya. Berarti ini kan F per A. Nah, ini dibagi lagi dengan apa tadi? E. Oh, terbalik di delta L per L0 F per A, sorry. Jadi saya hapus dulu ini. Ya, jadi ini E, tegangan dibagi regangan. Jadi untuk mencari modulus yang bisa kita cari satu-satu dulu berapa tegangannya dan berapa regangannya. Nah, nanti bisa didapat berapa modulus yangnya. Nah, tapi kalau kita masukkan ini rumusnya, cuci tadi. Nah, kalau kita masukkan ini rumusnya, berarti nanti F per A dibagi dengan delta L per L0. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mau langsung masukkan apa yang diketahui, bisa juga E sama dengan. Nah, ini kan tegangan bagi regangan kan berarti dia F per A nanti dibagi dengan delta L per L0. Oke.
Nah, ini dalam matematika, kalau misalnya ini dipindahkan jadi kali, nanti dibalik nanti di sini. Berarti ini tetap F per A. Ini yang bagi saya jadikan kali, dikali. L0 per delta L. Ini dibalik. L0 per delta L. Oke. Maka didapatlah rumus sama dengan F dikali L0 dibagi dengan A dikali delta L. Iya. Nah, berarti juga bisa juga pakai ini tadi. Tinggal masukkan ini. Gaya dikali panjang mula-mula dibagi dengan A dikali dengan pertambahan panjangnya delta L. Ya, jadi nanti tergantung apa yang diketahui. Kalau sudah diketahui tegangan dengan regangan, tinggal dimasukkan ini modulus siangnya. Kalau diketahui gaya, panjang mula-mula, luas penampang, pertambahan panjang pakai ini. Oke, keterangannya, saya tuliskan semua keterangannya. Di mana E itu adalah tadi. Jadi sekali lagi rumus itu untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Di mana itu adalah modulus elastisitas. Atau di soal juga biasa kadang disebut modulus Young, ini modulus Young. Ini satuannya. Nah, karena ini F per A itu Newton per meter kuadrat. Kan tidak ada. Berarti nanti satuannya di sini. Newton per meter pangkat 2. Nah, kemudian ini sudah tadi tegangan, regangan. F ini gaya. Satuannya Newton. A luas penampang kawat. Ini satuannya meter pangkat 2. Kemudian L0 panjang mula-mula. Satuannya meter. LT ini panjang akhir. Nah, ini panjang mula-mula ditambah dengan delta L. Iya, jadi LT itu L0 ditambah delta L. Ini satuannya meter ini. Ya, delta L itu pertambahan panjang. Satuannya meter juga. Oke. Ini juga sudah ada di E itu regangan, yang kecil regangan. Kalau yang tanda sigma ini adalah tegangan. Satuannya Newton per meter kuadrat. Karena gaya itu Newton. A itulah penampang. Jadi tegangan itu berbanding lurus dengan gaya. Berarti kalau kebanyakan gaya semakin tegang juga pikirannya. Oke, lanjut. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan ini sebelum saya ke contoh soal. Iya, ini tidak terlalu susah nanti contoh soalnya. Yang jelas nanti kan sudah ada rumusnya ini. Tinggal dimasukkan saja. Sudah ada juga keterangannya. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya berikan contoh soal dulu. Berapa yang hadir nih? 27. Oke, langsung ke contoh soal. Ya, jadi nanti untuk tugasnya
tugas atau UTS-nya atau UAS-nya tidak jauh-jauh dari contoh soal. Paling mungkin angka-angkanya aja yang saya ubah ya. Contoh soal yang berkaitan dengan elastisitas. Ya, misalnya seutas kawat. Nah, ini kan luas penampang ya. Luas penampang itu biasanya, kadang biasa ada yang bingung antara luas penampang dengan diameter. Ya, kalau luas penampang itu di kawat itu misalkan berbentuk lingkaran, berarti cari dulu luasnya, luas penampangnya. Nah, seutas kawat dengan diameter. Nah, misalnya diameternya 4 mm dan memiliki panjang 5 meter, digantung secara vertikal. Nah, berarti ini ditarik, mirip ditarik, tapi ini kan dia digantung dengan beban, artinya nanti F-nya ke bawah sama dengan gaya berat ini. Digantung secara vertikal dan diberi beban seberat misalnya 50 kg. Ya, jadi seolah-olah ini ditarik ke bawah ini. Jika kawat tersebut tertarik sejauh sejauh 3 mm. Ya, yang ditanyakan siapakah yang kurang kerjaan menarik kawat itu ya. Nah, tentukan A, tegangan kawat. B, regangan. Nah, ini C, modulus elastisitas. Oke. Ya, jadi kelihatannya soal ini susah nih, tapi sebetulnya rumit ya. Tapi sebetulnya gampang nih kalau sudah ditahu rumusnya tadi di atas di sini ya. Oke. Jadi kita lihat satu-satu persatu ya. Ya, tulis dulu diketahuinya supaya gampang. Karena jangan sampai nanti muncul di soal seperti ini, soal UTS-nya. Nah, diketahui diameter kawat berarti D 4 mm. Nah, mungkin pernah belajar dulu lingkaran, luas lingkaran ya. Berarti ada jari-jari ya, jari-jari. Berarti nanti jari-jarinya setengahnya ini. Ya, berarti jari-jarinya ini R sama dengan 1/2 dikali 4. Berarti 2. Ya, karena diameter itu setengah dari, jari-jari setengah dari diameter. Misalnya ini lingkaran, ini diameternya. D, berarti jari-jarinya ke sini, di sini. R. Oke, apalagi?
apa tadi itu panjang nih, panjang L. Panjang 5 meter. Nah, berarti ini L0-nya ini. Iya, panjang mula-mulanya 5 meter. Kemudian diberikan massa. Ini digantung ini ceritanya. Massa 50 kilogram. Ini kan tidak ada gayanya ini. Berarti kita harus cari gayanya ini, gaya berat ini. Gaya kan gaya di elastisitas itu ada dua. Bisa gaya tarik horizontal, bisa juga gaya berat ketika digantung. Ketika ada benda digantung berarti nanti ada gaya berat. Gaya berat itulah yang menarik kawat tersebut. Ya. Jika kawat tersebut tertarik sejauh 3 mm, nah berarti ini delta L-nya. 3 mm. Ya. Nah, sekarang supaya gampang ya, ini dijadikan meter. Ini dijadikan meter ya. Nah, 3 mm kan itu sama saja dengan 0,003 meter. Kalau mau lebih gampang lagi, nah ini jadikan 3 kali 10 pangkat berapa ini? Kan kalau 0,003, ini sama saja dengan 3 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Iya. Nah, berarti ini di atas jari-jarinya 2 dikali 0,002. Ini nanti supaya gampang dihitung. Tuh. 2 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Saya kira sudah biasa semua mengkonversi bilangan desimal seperti ini menjadi ini. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal dicari tegangan. Oke. Nah, bagian A. Nah, jadi ini ceritanya seperti ini. Dia ada kawat, ada orang kurang kerjaannya, menggantung-gantung kawat. Ya, ini kawat panjangnya 5 meter. Ini 5 meter. Ya, ada beban di sini. Nah. Ini bebannya 50 kilogram. Ya, berarti pasti tertarik ke bawah di sini. Dengan gaya F. F ini sama saja dengan W, karena dia arahnya ke bawah. Ya. Nah, kemudian jadi untuk mencari ini tegangan, kan F per A. Ya. Sementara F-nya itu adalah M dikali G. Ini kan sama saja dengan W ya. Iya. Biasa kalau di soal ada juga tertulis F-nya langsung ditarik dengan gaya sekian. Sama aja. Nah, berarti kita cari dulu F-nya. F-nya ini sama dengan gaya beratnya ini, massa dikali gravitasi. Nah, tapi kalian di soal juga sudah ada F-nya. F-nya misalnya kalau horizontal ditarik dengan gaya 200 Newton. Ya. Tapi kalau ini kan dicari dulu. Harus kita cari dulu. Karena ini bendanya digantung. Massa kali gravitasi, massanya 50. Gravitasi ini seperti tadi di 10 ya. Nah, berarti ini 500. Didapatlah 500 Newton F-nya. Oke. Sementara A kita harus cari lagi. Iya, ini sengaja saya kasih memang contoh soal yang susah, ya, maksudnya bukan susah ya. Yang harus kita cari dulu F-nya, harus kita cari dulu A-nya, karena kalau langsung A-nya kan itu tinggal dibagi saja. Nah, kemudian A. Nah, ini kan tadi untuk mencari tegangan itu kan F per A. Nah, ini berarti dicari dulu F-nya. Nah, dicari juga A-nya. Nah, untuk mencari luas, ini kita pakai luas lingkaran nih. Ya, jadi nanti tinggal dicari berapa luasnya ini dengan menggunakan jari-jari. Jari-jarinya berapa tadi jari-jarinya? Ini 2.
PR kuadrat ya. Berarti 3,14. Berarti harus pakai kalkulator ini, Dik. Nah, ini Pi dikali R pangkat 2. Nah, Pi-nya itu 3,14. Atau bisa juga 22/7. Sama gitu. Nah, dikali dengan R pangkat 2. R pangkat 2 itu 2 dikali 10 pangkat. Ini tadi jari-jarinya 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini dalam karung lagi pangkat 2. Oke. Nah, berarti nanti ini 3,14 dikali 2 kuadrat. Kalau seperti ini kan ini 2 dikuadratkan jadi 4 nanti. Iya. Nah, kemudian ini 10 pangkat min 3 kalau dikuadratkan nanti dikali. Ya, pangkat dipangkat itu dikali ini. Min 3 kali 2 min 6 berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Oke, kalau sudah seperti ini kan gampang ini. Tinggal di kalkulator saja berapa ini 3,14 dikali dengan 4. Ya 12,56 ya ini 12,56 dikali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Nah, inilah luas penampangnya. Jadi tinggal nanti dibagi saja. Nah, berarti tegangan, sudah dapat tegangan itu sama dengan F per A. Nah, sama dengan gaya tadi ini 500 Newton. Dibagi dengan luas 12,56. Ya, dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini kalau mau gampang, ini naikkan ini. Dia jadi 10 pangkat plus 6. Berarti ini nanti jadi 500 dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan 12,56. Nah, itu nanti akan didapat hasilnya. (500 dibagi 12,56). Nah, ini 39,8 ya. 39,8 dikali 10 pangkat 6. Ya. Newton per meter pangkat 2. Oke, jadi seperti ini tegangannya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan ini tentang ini. Ini kelihatannya memang panjang ya, tapi sebetulnya tidak terlalu rumit kan, sudah ada rumus lingkaran Pi R kuadrat nih, tinggal di kalkulator saja ini. Nah, gaya di sini tadi gaya beratnya saja, F-nya M kali G. Nah, kalau ini kan tinggal dibagi nanti F per A. Memang kalau elastisitas di sini lebih banyak bermain dengan angka-angka seperti ini karena kan luas penampang kawat itu kecil. Berarti nanti dalam satuan milimeter. Nah, ini harus dijadikan meter. Nah, itu tadi tegangan. Sekarang regangan. B. Ya. Nah, regangan ini sama dengan delta L per L0, panjang mula-mula. Oke. Kalau ini mudah ini, karena sudah ada. Delta L-nya sudah. L0-nya ada 5. Nah, berarti kan tinggal dimasukkan saja. Di mana delta L itu sama dengan 3 dikali, ini sudah ada di sini diketahui. 3 kali 10 pangkat minus 3. 3 dikali 10 pangkat minus 3. Dibagi dengan, ini L0 panjang mula-mulanya sudah diketahui juga. Ini L0-nya 5. Jadi tinggal dimasukkan.
Ya, berarti nanti didapatkan 3/5 itu kan 0,6. 0,6 dikali 10 pangkat min 3. Iya, bisa juga 6 kali 10 pangkat min 4 sama ya. Ini tidak ada satuannya. Oke. Nah, selanjutnya C. Ini gampang lagi. Yang agak susah itu ini tadi. Bagian A. Kalau C-nya ini sudah gampang juga karena tinggal dibagi saja. Modulus elastisitas atau modulus Young. Ya, E sama dengan, nah tinggal pakai tadi tegangan dibagi dengan regangan. Ini tegangan dibagi dengan regangan. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena sudah ditahu masing-masing. Kan? Iya. Berarti E sama dengan, tinggal dimasukkan tegangannya berapa, ini kan sudah ada di atas ini. 39,8 kali 10 pangkat 6. Ya, dibagi dengan, ini tadi E-nya 0,6 nih. 0,6 dikali 10 pangkat minus 3. Kalau mau gampang ini naikkan saja dulu ini jadi pangkat positif kemudian bagi ini. Nah, berarti nanti 39,8 kali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3. Ya, dibagi dengan 0,6. Nah, tinggal nanti dibagi 0,6 ini 39,8. Ya. Ini 66,33 ya. Dikali, kalau ada pangkat dikalikan di sini berarti nanti ditambah pangkatnya 6 tambah 3 9. Itu 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Oke. Ya, jadi seperti ini cara mencari tegangan, regangan dan modulus elastisitas. Oke. Saya kira ini tidak terlalu rumit ya. Yang mungkin yang agak rumit perhitungan matematikanya saja di sini. Tapi kalau sudah dipahami di sini nanti akan mudah nanti. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen jam berapa Mika? 9 mau di. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari juga banyak digunakan yang modulus elastisitas seperti tadi. Biasa digunakan di teknik sipil dalam membangun gedung ya atau jembatan, itu kan membutuhkan bahan-bahan yang butuh keakuratan tingkat elastisitas. Misalnya mau membangun jembatan gantung misalnya, itu kan tidak sembarang besi yang digunakan, harus diukur berapa tegangannya, regangannya, modulus elastisitasnya ya, supaya nanti bisa diketahui kekuatannya. Iya, bisa diketahui kekuatannya. Dan beban yang bisa beban yang bisa ditahan ya, oleh bahan tersebut. Ada juga yang bertanya kemarin itu mengenai kecepatan-percepatan. Pas saya bahas percepatan dan percepatan. Mengenai apalagi kecepatan mobil kendaraan, bagaimana caranya mengetahui bahwa kecepatan di jalan tol, kecepatannya mobil di jalan tol itu sekian. Karena ada kejadian kemarin itu. Jadi misalnya begini, misalnya ada mobil ya di sini. Kalau dihubungkan dengan GLB yang kemarin, ini contoh saja. Misalnya ada jalan tol, iya. Di jalan tol ini ada mobil yang melaju kencang. Misalnya di sini anggaplah mobil itu di titik A, ya. Iya. Kemudian sampai di titik B, ini terjadi tragedi misalnya di titik B. Bagaimana saya tahu bahwa kecepatannya mobil itu
rata-ratanya sekian. Bagaimana misalnya polisi mau mengetahui pada saat menginvestigasi. Nah, itu sebetulnya gampang, Iya, itu gampang, tinggal pakai CCTV. Tapi masalahnya CCTV kan jarang mengukur kecepatan yang akurat. Nah, kalau mau cari kecepatan rata-rata itu kan tol punya CCTV, jadi tinggal dilihat saja posisinya misalnya di kilometer, anggaplah ya di kilometer 100 misalnya. Ini bukan kecepatan ini ya, jarak di tol kan ada istilah kilometer 1, 2, 3, 100, 200, 300. Nah, di kilometer 100 misalnya kecepatannya ini dimisalkan sorry. Nah, waktunya dulu nih. Nah, di kilometer 100 ini mobil kelihatan di sini ya pada pukul 7:00 misalnya. Ini hanya contoh saja. Kemudian di kilometer 250 misalnya ya. Ini jarak berarti itu. Ini kelihatan mobilnya pada pukul 8:08:00. Ini hanya contoh saja supaya gampang perhitungannya ya. Di kilometer 100 pada pukul 7 itu kelihatan mobil itu. Di kilometer 250 pada pukul 8. Ini CCTV menangkapnya. Jadi kalau mau ketahui kecepatannya itu gampang ya, langsung saja SPT. Sudah ada rumusnya GLB ya. Nah, jaraknya kan sudah ada di sini dari kilometer 100 ke kilometer 250, tinggal perkurangkan saja ini nih. Iya, tinggal perkurangkan ini 250 kurang 100. Nah, ya dibagi dengan waktunya jam 8 dikurang jam 7 berarti dia 1 jam. Nah, ini kan selisihnya berapa nih? 150 jaraknya. Dibagi dengan ya, ini dalam waktu 1 jam. Berarti nanti kecepatannya didapat itu 100 km per jam. Ini adalah kecepatan rata-rata. Iya, meskipun dalam pukul 7 sampai pukul 8 itu kecepatannya berubah-ubah ya, misalnya dari 150 mungkin turun jadi 140, naik lagi jadi 160, turun lagi jadi 155 misalnya, naik lagi jadi 190, turun lagi 180, turun lagi 130 dan seterusnya. Nah, ada peristiwa GLB dan GLBB di sini, GLBB sebetulnya. Tapi kalau kita mau cari rata-ratanya itu bisa. Makanya rata-ratanya mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 150 km per jam. Iya. Tinggal pakai rumus sederhana saja ya. Jarak dibagi dengan waktu. Iya. Kemudian dilihat di titik mana dia berada pada yang penting ada jarak dengan waktu, sudah diketahui berapa kecepatannya. Seperti itu. Jadi fisika sebetulnya banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan menjadi dasar juga sebetulnya di berbagai bidang. Baik itu bidang transportasi, ya, telekomunikasi, kedokteran, ya, itu semua ada fisikanya di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bahkan kemarin juga ada yang bertanding itu di IEEE kayaknya. Pemrograman, membuat program. Ternyata programnya itu ada hubungannya dengan rumus-rumus nih. Jadi rumus-rumus itu dibuat dalam bentuk program. Ya, jadi seperti ini contoh soal dari elastisitas ya. Jadi nanti kalau ada soal UTS ya mungkin saya buat soal seperti ini.